Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus ada di dalamku. Amin. Karena Tuhan Yesus memberikan kehidupan di dalam setiap kita. Amen. Orang yang percaya kepada Dia. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Kita bangkit berdiri lagi saudara. Kita nyanyi dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Glory, haleluya. Amin. Amin. Satu yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Glory, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus. Ore, haleluya. Hatiku, ore. Ada satu sholat yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, oh Dia selalu menemani. Glory, haleluya. Namanya yang menghibur. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana kita sebentar akan menyaksikan pujian dan penyembahan dari keluarga Bapak Gembala. Oleh sebab itu kami persilakan. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Segala keadaan
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian ini bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Memang benar ya, kita tetap percaya kepada Dia karena Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Patutlah kita bersyukur, patutlah kita terus mengandalkan Dia sebagai Amin. Tuhan Haleluya. dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya. Penolong yang selalu setia,
Oh
segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam Amin. kehidupan Haleluya. kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara kami semua dengan penuh Amin. kebaikan Haleluya. demi kebaikan, bahkan Oh, puji keselamatan nama-Mu dan Tuhan. hidup bagi kami ya Bapa, Haleluya. yang selalu Haleluya. berharap dan bersandar hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan kami datang menghampirimu Bapa. Dan penuh kerendahan hati ya Tuhan kami Amin. memohon kekuatan yang Amin. daripadamu ya Haleluya. Tuhan. Biar kami melalui hari-hari kami bersama Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Amin. Haleluya. Bahkan keselamatan bagi hidup kami Haleluya. anak-anakmu ya Tuhan. Haleluya. Puji. Kau jamah dan sembuhkan saudara kami Margaret yang sedang sakit. Tuhan Kau pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih kami. Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan ampuni kami yang berdosa ini. Biarlah kami menyerahkan segala perkara hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberikan kehidupan dan kekuatan bagi kami semua. Bapa, persiapkan hati, pikiran, jiwa, roh kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuatkan hati kami dan persiapkan kami semua ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam dan menjadi kekuatan bagi hidup kami Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita di dalam Tuhan, ada haleluya, haleluya. Coba katakan kiri kananmu, kamu diberkati Tuhan, haleluya. Saya yakin, saya percaya kita semua, jika kita bisa beribadah itu artinya kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, hari ini juga keluarga besar kami juga berbahagia karena kumpul semua meskipun dua anak saya ada di Lombok, ya, tetapi minimal ini mewakili sukacita keluarga kami bisa berkumpul. Karena itu sebenarnya yang menjadi sukacita di dalam keluarga berkumpul menjadi satu. Nah, puji nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan membagikan sesuatu cara pandang orang Kristen yang mungkin beberapa tahun lalu itu keliru. Hari ini kita akan belajar mengenai skala prioritas. Bapak Ibu, orang Kristen atau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun mempunyai skala prioritas. Dan setiap orang itu mempunyai skala prioritasnya masing-masing. Ada yang mempunyai skala prioritas yang penting makan dulu, yang utama. Ada yang lain yang penting tidur dulu. Dan sebagian yang lain yang penting kerja dulu. Jadi dia nggak peduli makan sampai terlambat, sampai kena penyakit dan segala macam, nggak peduli. Yang penting kerja dulu, cari uang dulu. Dan sebagian orang lagi yang berkata yang penting berdoa dulu. Nah, sebenarnya bagaimana skala prioritas yang benar itu? Ini yang secara umum. Kalau kita lihat secara umum, waktu dulu saya menentukan skala prioritas karena ini saya mendapatkan pengajaran, yaitu kita harus mengutamakan Tuhan. Nggak salah juga. Baru kedua dikatakan kita skala prioritas kita kepada keluarga. Ketiga kepada pekerjaan. Keempat kepada hobi. Dan kelima untuk yang lain. Ini dahulu yang saya pegang. Tuhan, keluarga, pekerjaan, baru hobi. Nah, masuk lagi ke dalam, ini lebih mengkerucut lagi, ada dua golongan orang-orang, terutama orang-orang Kristen. Yang pertama adalah orang-orang
yang mengutamakan kemanusiaan, ke sisi kemanusiaan atau hal-hal jasmani. Contohnya berbuat baik kepada sesama, tidak buang sampah sembarangan. Contohnya apa? Berbagi kasih kepada orang-orang di jalanan, ke panti asuhan dan segala macam. Tetapi ada kelompok yang mengutamakan Tuhan, yang mengatasnamakan dirinya rohani, beribadah agamawi. Ini dua kelompok besar seringkali bertentangan. Yang mengutamakan manusia berkata, kamu orang-orang di gereja adalah orang-orang munafik. Karena kamu beribadah tetapi kamu tidak bisa berbuat kasih. Tetapi bagi orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan rohani berkata, kamu orang duniawi. Yaitu yang benar adalah mengutamakan Tuhan. Terus menerus, tidak ada habis-habisnya. Pernah saya temui dua golongan tersebut. Nah ternyata Bapak Ibu, kita itu tanpa sadar sudah termakan oleh ajaran filsafat Yunani. Bukankah kekristenan itu menolak filsafat dari dunia? Tetapi kenapa filsafat dari dunia ini tanpa sadar manusia itu, terutama orang Kristen, masuk ke dalam pola pikir? Ingat, ada yang namanya filsafat terkenal yaitu dualisme. Dualisme ini sebenarnya panjang tetapi saya kasih ringkas saja. Arti dari dualisme ini, sesuatu yang rohani tidak berhubungan dengan jasmani. Rohani tidak ada hubungannya dengan jasmani. Jasmani tidak bersentuhan dengan rohani. Pokoknya ini dua dunia yang berbeda. Itu menurut filsafat Yunani Plato. Nah, Bapak Ibu, kesalahan fatal pola pikir kekristenan sehingga tidak berdampak di masyarakat, tidak berdampak kepada lingkungan, sehingga kekristenan itu sulit bertumbuh karena selalu membedakan sesuatu yang rohani dan jasmani. Salah satu contoh, ketika saya tanya, tadi yang WL rohani atau jasmani? Rohani. Yang main musik rohani atau jasmani? Rohani. Yang penerima tamu rohani atau jasmani? Rohani. Yang membawa firman itu pelayanan rohani atau jasmani? Rohani. Pertanyaan berikutnya, kalau nyapu, suapin anak, jasmani atau rohani? Nggak ada yang jawab di sini. Pasti kita akan berpikir itu jasmani. Mengunjungi orang tua, rohani jasmani. Pasti kita akan berpikir itu jasmani. Ketika kita bekerja di kantor, apa yang di dalam pikiran kita? Seringkali ini tuduhan kepada orang-orang yang bekerja, kamu kerja terus, cari duit terus, cari jasmani terus, cari Tuhan. Nah, lihat ini. Itu sudah termakan filsafat dualismenya Plato. Sedangkan kita lihat di dalam Alkitab, coba kita buka semua. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Ini menjadi ayat dasar saya. Kolose 3 ayat 23. Mari kita bangkit berdiri semua. Kolose 3 ayat 23 yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, akibat dualisme saya contohkan. Ada seorang suami sangat luar biasa, dia melayani Tuhan bahkan 1 jam sebelum ibadah dia datang tepat waktu. Ya, dia datang tepat waktu. Tetapi ketika dia bekerja di kantor, ya ampun, coba tanya teman-temannya. Bahkan dia sudah di SP2, suka terlambat, menunda pekerjaan, suka membohongi konsumen, korupsi waktu dan segala macam. Tetapi orang ini terkenal
religius. Bahkan sebaliknya, contoh yang kedua, ada seorang suami yang luar biasa dalam mencari nafkah. Dia nggak tahu siang, nggak tahu malam. Bahkan dia ibadah mah nanti aja, yang penting cari uang dulu. Tetapi sangat kurang dalam beribadah karena hanya fokusnya bekerja. Ini dua golongan ini, Bapak Ibu, sangat berbahaya kalau kita terapkan di dalam kehidupan rohani Kristen. Kenapa saya mau katakan? Karena konsep Alkitab itu ternyata tidak ada perkara jasmani. Sekali lagi, tidak ada yang kita lakukan itu perkara jasmani. Semua yang kita lakukan itu perkara rohani. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah beribadah. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ini diterapkan di dalam pekerjaan, makanya banyak orang-orang, saya contohkan, ada jemaat saya itu suaminya kecelakaan, kendaraan otak, kemudian dia ditelepon bos besarnya, dia katakan begini, aduh om, ini orang kalau dia punya persekutuan dan ratusan orang Kristen itu datang, bisa 300 orang Kristen hadir. Itu kalau ketemu di persekutuan, enak. Dia seperti malaikat. Shalom, halo, puji. Tapi om, jangan sampai di tempat pekerjaan ketemu. Lebih baik nggak ketemu. Kenapa? Waduh, ngeri. Karena mulutnya itu mengerikan. Mulut yang sama mengucapkan shalom, tapi di mana? Tempat ibadah. Mulut yang sama mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di tempat pekerjaan. Karena dia terjebak, dia pikir dia beribadah itu hanya di dalam gereja. Dia tidak tahu bahwa beribadah juga itu diterapkan di dalam pekerjaan. Ini yang seringkali banyak orang-orang Kristen salah paham. Mari kita lanjut di dalam ayat yang ke-18. Lihat di sini. Masih di dalam Kolose 3, itu kan tadi kesimpulan Bapak Ibu. Lihat di ayat sebelumnya, di ayat 18. Di sana dikatakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suami. Ayat 19, hai suami, kasihilah istri. Hai anak, taatilah orang tuamu. Hai hamba, taatilah tuanmu. Lihat di sini. Jadi kalau saya rangkum, istri tunduk sama suami itu tidak dilakukan di dalam gereja. Itu dilakukan di mana? Di rumah. Ini bicara keluarga. Di gereja hanya 2 jam, sisanya di rumah. Suami mengasihi istri di mana? Di keluarga. Anak taat kepada orang tua di mana? Di keluarga, di rumah. Hamba taat kepada Tuhan di mana? Di pekerjaan. 3 aturan yang harus kita lakukan, dilakukan di rumah tangga. 1 hal kita lakukan di dalam pekerjaan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kesimpulan, maksudnya begini, apapun juga, meskipun kamu di dalam rumah tangga, istri tunduk suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua, bahkan ketika kamu bekerja, meskipun bos kamu itu tidak bertanggung jawab, tapi ingat, Rasul Paulus mau katakan, apapun yang kamu lakukan, kamu sedang melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jangan lihat manusia, tapi lihatlah kepada Tuhan. Saya yakin, kalau hal ini diterapkan di dalam pekerjaan, tidak ada orang Kristen yang korupsi. Amin. Tidak ada ketika rata-rata mungkin di sini adalah berjualan, wirausaha. Tidak ada di sini yang wirausaha, kemudian kita memarahi pelanggan kita, mulut kita, ekspresi kita, hati kita itu marah-marah, tidak melayani dengan baik. Karena yang kita layani bukan pelanggan kita, tapi yang kita layani adalah Tuhan. Ketika kita melayani suami, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita melayani istri, kita sedang melayani Tuhan. Semua yang kita layani itu semua berpusat
cuma satu, hanya kepada Tuhan. Ini saya mau katakan, bukti-buktinya di dalam perjanjian lama begitu sangat kuat. Bapak Ibu tahu nggak? Perintah pertama Tuhan kepada manusia adalah apa? Beranak cucu. Dia tidak berkata persembahkan korban. Dia tidak berkata yang lain-lain. Hal pertama yang diberikan kepada manusia beranak cucu. Artinya perintah ini adalah ibadah kepada Tuhan. Jangan orang berpikir beranak cucu, oh itu artinya apa? Seks. Seks itu kudus di hadapan Tuhan. Kalau dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Jangan berkata seks itu adalah perkara jasmani. Salah. Itu kita sedang beribadah. Perintah pertama Bapak Ibu. Perintah yang kedua apa? Kejadian 2 ayat 15. Tuhan berkata, mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan dari akar kata usaha. Manusia disuruh Tuhan untuk berusaha. Berusaha, menjadi pengusaha dan memelihara. Ini bicara tentang apa? Pekerjaan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sangat disayangkan. Makanya Bapak Ibu, jangan berpikir kita bisa menyogok Tuhan. Dengan hasil korupsi kita berikan untuk gereja, maka upah kita itu besar, dosa kita dihapuskan. Tidak seperti itu. Gak bisa. Ada banyak cerita model-model seperti ini. Lihat lagi, bahkan di dalam Matius, menurut Tuhan Yesus, Matius 15 ayat 5-6 di sana berkata, aku berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan siapa ini? Orang tua sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Lihat sini. Yesus menegur, nggak begitu. Jadi ternyata Tuhan Yesus menegur. Pada waktu itu orang-orang Farisi, imam-imam mengajari masyarakat, ayo berikan persembahan kepada gereja, kepada bait Allah. Kamu nggak harus lagi menghormati bapak ibu, nggak ada masalah. Yesus mencela hal ini. Tetapi pertanyaannya, oh kalau begitu kita mengasihi orang tua tapi kita nggak beribadah. Nanti dulu, karena ada ayat yang begitu sangat spektakuler. Yaitu apa? Lihat di sini. Mari kita baca bersama-sama. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Ini terjadi dua. Persepuluhan, adas manit, ini persembahan-persembahan, ini bicara mengenai yang ada di dalam bait Allah. Ibadah di dalam bait Allah. Persembahan semuanya ada di dalam bait Allah. Tapi keadilan, belas kasihan, kesetiaan, ini terjadi di luar bait Allah. Ini yang tadi saya katakan, perkara jasmani itu. Yang manusia pikir perkara jasmani itu tidak berhubungan dengan rohani. Makanya Tuhan Yesus menekankan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini Yesus sendiri mengatakan. Ini mempunyai arti yang sangat dalam. Bukan berarti kita tidak perlu memberikan persembahan, tidak perlu memberikan persepuluhan. Yesus tidak melarang itu. Tapi yang Yesus ajarkan kepada setiap orang murid-muridnya adalah kamu nggak boleh hanya melakukan
melakukan satu hal saja. Tetapi semuanya inilah yang saya sebut dengan hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan itu ada di dalam salib Yesus. Salib Yesus vertikal. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian kasihi sesama manusia. Orang Kristen enggak boleh pilih-pilih, hanya kasih Tuhan saja. Atau hanya horizontal kasih sesama manusia. Maka tidak tercipta salib keseimbangan. Makanya Yesus mencela banyak orang-orang yang berkata beribadah, tetapi Yesus berkata apa? Munafik. Karena hanya melakukan satu saja. Hanya melakukan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama tidak. Tetapi ada golongan yang lain hanya melakukan kepada sesama saja, tetapi kepada Tuhan sangat-sangat kurang. Kalau saya mau bertanya, Bapak Ibu pilih makan atau pilih minum? Seumur hidup Bapak Ibu lakukan? Enggak bisa. Makan dan minum itu bukan satu yang harus dipilih. Tetapi itu menjadi satu kesatuan. Contoh lagi di dalam rumah tangga. Anak-anak pilih papa atau pilih mama? Biasanya kalau ribut, pilih papa atau mama? Enggak bisa. Karena itu satu kesatuan. Ada banyak juga yang ribut, pilih mertua kamu atau pilih saya. Pilih orang tua atau pilih saya. Enggak bisa. Karena hukumnya tidak boleh dipisah-pisah. Kan ada lagu Bapak Ibu. Seperti mentega dengan roti. Nah tuh. Seperti celana dengan baju. Apakah Bapak Ibu di sini pilih? Saya mau ke gereja pakai celana aja, nggak mau pakai baju. Nggak bisa. Atau pakai baju tanpa pakai celana? Nggak bisa juga. Sama juga seperti sepatu. Apakah Bapak Ibu lebih pilih yang kanan, kirinya nggak mau dipakai? Nggak bisa. Hukum keseimbangan ini penting. Bapak Ibu sudah melakukan perintah Tuhan kalau dua-duanya Bapak Ibu sudah lakukan. Amin. Kira-kira kalau saya lihat perintah ibadah itu keseluruhan hidup itu sudah dijelaskan. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ternyata makan pun apa yang masuk ke dalam tubuh ini, itu kita sedang beribadah. Jangan pikir soal kita makan, minum, dan segala macam itu kita tidak mempersembahkan kepada Tuhan. Karena tubuh itu adalah bait Allah. Makanya jaga pola makan. Olahraga. Pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita ada di dalam rumah tangga, kita semua sebenarnya sedang melakukan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan ada lagi nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kalau itu terjadi di dalam gereja, celaka. Saya pernah ajari jemaat. Saya katakan, Bapak Ibu, kira-kira di sorga, di dalam ibadah, yang paling hebat, berkatnya paling banyak, yang mana? Yang WL, singer, atau yang bawa firman? Ayo. Atau penerima tamu? Kalau kita berpikir yang paling hebat adalah yang WL atau yang membawa firman, maka itu tidak adil. Kasihan yang penerima tamu, maka itu juga tidak adil. Bagaimana sebelum proses ibadah mulai ada yang sapu, ada yang kosek WC. Saya katakan semua yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan sama. Justru saya katakan, pelayanan-pelayanan yang terlihat itu rawan terbakar upahnya. Karena apa? Kesombongan. Kalau orang yang bekerja di luar panggung, di luar mimbar, apa yang mau disombongkan? Ketika dia nyapu, justru hal-hal yang tersembunyi itu kadang upahnya itu kekal, tetap. Jadi Bapak Ibu, tubuh ini ada bagian yang kelihatan dan ada bagian yang tidak kelihatan.
Hari ini Bapak Ibu mendengar suara saya, bibir saya. Tetapi tanpa jantung saya nggak kelihatan. Paru-paru saya nggak kelihatan. Tetapi mereka itu menjadi satu bagian. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu yang melayani di sini, baik Bapak Ibu yang bertepuk tangan memuji Tuhan, semuanya mendapatkan berkat yang sama di mata Tuhan. Jadi jangan berpikir saya bertepuk tangan tidak melayani. Justru kita melayani dengan tubuh kita. Jadi di sini konsep harus diubah. Jangan kita hanya nangis-nangis ketika ditunjuk doa, WL, baru kita wow. Tapi ketika di sana kita biasa aja. Mangap aja, tidur aja. Gak boleh seperti itu. Jangan hanya hebat di gereja, tetapi hebat juga di luar sana. Ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Lihat lagi di sini. Kalau saya mau kasih tahu ada beberapa ayat lagi. Matius 22 ayat 21. Yesus ditanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lihat ini hukum keseimbangan. Yesus tidak berkata udah kasih semua. Enggak. Ini kaisar ini hubungannya dengan pajak, dengan pemerintah. Jadi Yesus itu mau mengajarkan bahwa ketika kamu beribadah kepada Allah, bahwa kamu juga harus taat kepada pemerintah. Karena apa? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Haleluya, puji Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Tetapi membenci saudaranya, maka firman Tuhan berkata apa? Dia adalah pendusta. Artinya apa? Persembahan kita di dalam rumah Tuhan tidak dianggap. Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang harus kita renungkan. Pola pikir kita ketika kita pulang, oh ya, saya setia kepada Tuhan, betul. Tapi saya lihat orang tua, saya lihat anak-anak, saya lihat suami, saya lihat istri, bahwa saya juga harus melayani mereka. Ketika saya melayani mereka, berarti saya melayani seperti untuk Tuhan. Tapi ada juga orang yang di sisi satu, yang terlalu fokus kepada jasmaninya. Ingat, itu sudah bagus. Tetapi itu masih horizontal. Harus lagi ditambah satu. Vertikal. Kasihi Allah. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi alat ukur dalam melakukan apapun juga. Jadi jangan berkata, ini dosa apa enggak, atau bagaimana. Lihat, alat ukurnya saya kasih 3. Alat ukur ini akan membantu kita melakukan segala sesuatu itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita tanya, ketika kita akan melakukan segala sesuatu, hal yang pertama, apakah itu mendatangkan kebaikan? Kalau itu tidak mendatangkan kebaikan, jangan kita lakukan. Bahkan kebaikan untuk diri sendiri, bahkan kebaikan untuk orang lain. Contoh yang simple, ketika kita punya hobi mancing, ya, nggak tahu di sini ada hobi mancing apa enggak. Ditanya, apakah itu mendatangkan kebaikan untuk dirinya? Orang itu berkata betul, karena itu hobi saya. Pertanyaan kedua, apakah itu mendatangkan kebaikan untuk istrinya? Istrinya enggak, maka jangan dilakukan. Lihat ini, segala sesuatu harus ada alat ukur. Jangan sekehendak hatinya sendiri. Dua-dua itu harus selaras. Yang berikutnya adalah apakah itu mempunyai nilai? Apakah itu berguna untuk diri kita? Misalnya kita ditawari makanan yang luar biasa mewah. Wah, ini harganya jutaan. Dikatakan kita akan membeli. Kita harus tanya apakah makanan ketika masuk dalam tubuh saya ini berguna atau justru mencelakakan? Atau justru saya masuk rumah sakit? Kalau iya, kita katakan tidak. Tapi belum cukup sampai situ. Apakah ini juga berguna buat orang lain? Yang terdekat aja istri. Kita tanya,
gimana kalau saya beli ini? Berguna nggak buat kita? Apakah keuangan kita akan semakin menipis? Oh iya, semakin menipis. Nggak usah. Jangan hanya berpusat pada diri sendiri, tapi juga harus mempunyai dampak di dalam orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini nggak kalah penting, yaitu alat ukur dalam melakukan segala sesuatu adalah apakah itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang ke sini berpakaian, ini contoh yang paling simpel. Apakah pakaian kita ini memuliakan nama Tuhan atau menjadi batu sandungan? Tidak salah sih, banyak bolong-bolong di sini, banyak belahan sana sini yang kurang banget, nggak ada salah. Di luar sana. Tetapi ketika masuk, apakah itu akan menghilangkan kemuliaan nama Tuhan sehingga orang lain menjadi tersandung? Kalau betul, maka jangan kita lakukan itu. 3 hal ini yang menjadi alat ukur. Mendatangkan kebaikan, apakah itu berguna untuk kita dan orang lain, dan apakah itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Selalu itu. Setiap kalau kita mau membeli sesuatu, mau beli apapun, mau beli baju, mau beli handphone, mau beli rumah, mau beli motor, mau beli peralatan, semuanya tanyakan ini terlebih dahulu. Supaya apa yang kita beli itu kita persembahkan kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, harta yang ada pada saya, miliki sekarang, harta yang ada pada Bapak Ibu sekarang itu hanya titipan. Emas itu tidak bisa mati. Harta itu tidak bisa mati karena memang mereka benda mati. Yang mati adalah kita. Sebanyak apapun harta yang kita punya, itu tetap abadi ada. Mungkin emas dari zaman Salomo, apakah dia bisa berubah jadi pasir? Enggak, emas tetap emas. Tapi manusia itu fana. Oleh karena itu pikirkan baik-baik. Oleh karena itu satu hal menjadi tambahan ayat saya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Ini sebagai penutup dan sebagai pengunci. Di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan. Artinya apa? Keseluruhan hidup kita. Lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang Muslim itu ada doanya. Mau naik angkot, mau dia mijit, mau apa segala macam, pasti dia ada doanya. Tetapi orang Kristen juga punya doa. Ini mantra yang harus kita terapin. Setiap kita mau melakukan apapun, ingat, dalam nama Yesus. Setiap kita ingin melakukan apapun, dalam nama Yesus. Tapi apakah itu sudah cukup? Tidak. Firman Tuhan berkata, ini masih koma. Sambil mengucap syukur. Tanpa ucapan syukur, maka menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita pikir kembali kehidupan kita. Saya tahu mungkin kehidupan rohani, spiritual kita sudah luar biasa. Tetapi ingat, jangan lupakan kepada sesama kita. Bahkan mungkin ada orang yang luar biasa kepada sesama. Ingat, jangan lupakan kita beribadah. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, tidak akan terjadi hukum keseimbangan. Salib Kristus terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita semua diberkati firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada haleluya. Puji Tuhan. Memang hidup ini harus memiliki keseimbangan antara lahiriah atau jasmani dan juga rohani. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kita sudah melihat firman Tuhan harus memiliki keseimbangan. Jangan hanya melulu
fokus kepada hal-hal secara lahiriah, kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tetapi kita juga jangan melupakan, yaitu untuk hal rohani, untuk keselamatan jiwa saya dan saudara. Sementara khotbah tadi, saya teringat berbicara tentang keberhasilan dalam hidup. Tidak ada yang dapat menyamai Raja Salomo. Dia dilengkapi dengan hikmat yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Begitu banyak ide yang muncul akibat dari hikmat yang begitu hebat yang Allah berikan kepadanya. Dan berdasarkan hikmat itu, lalu dia bekerja. Dia berdagang. Dagangnya itu luar biasa kalau saudara baca di dalam Alkitab. Dia membuat kapal-kapal, berbisnis sampai di bagian barat, sampai ke Tarsis dan sekitar. Dan dia mendapatkan kekayaan. Dalam 1 tahun, emasnya saja 666 talenta. 1 talenta sekitar 34 kilo. Belum emas, belum perak, belum batu-batu permata, belum hasil-hasil bumi. Dia mempunyai kuda-kuda yang begitu hebat. Saking kayanya, dia puaskan hidupnya secara lahir. Istrinya sampai 700. Gundiknya 300. Siji Bible entok-entok. Kok bisa 700? Sampai 1000. Dan dia tidak sembarangan ambil istri. Dia cari yang ayu-ayu, cantik-cantik. Anak-anak raja. Siapa yang seperti itu? Membiayai istrinya saja itu memerlukan dana yang sangat besar. Tapi dia tidak takut. Karena dia kaya. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab, dia fokuskan semua untuk dapatkan kesenangan, 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 kesenangan. Tapi kuncinya, dia katakan sia-sia adanya. Ada 20 lebih dalam kitab Pengkhotbah di mana Raja Salomo simpulkan dalam kehidupan ini semua yang dia telah capai, semua keberhasilannya, semua kesuksesannya secara lahiriah, secara jasmani, secara kekayaan, secara materi, nama baik, jabatan dan sebagainya, semuanya dia katakan semua sia-sia adanya. Sama seperti menjaring angin. Untung dia tua sadar, si Salomo. Sehingga dalam penutup daripada kitab Pengkhotbah, dia katakan akhirnya dari seluruh perjalanan hidupnya yang dia sudah lakukan dan dia sudah kerjakan semua, dia simpulkan akhirnya takutlah akan Tuhan, katanya. Takutlah akan Tuhan. Selama itu Salomo sampai melenceng, Alkitab katakan dia sempat tidak takut Tuhan, malah berbuat banyak kesalahan dosa. Untung dia sadar. Kuncinya, dia katakan, pertama, takutlah akan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Dan kedua, turutilah seluruh perintah-perintah Tuhan. Pertama, takutlah akan Allah. Sehebat apapun engkau berprestasi di dunia, sekaya apapun engkau dapati selama engkau hidup di dunia,
hartamu sehebat apapun, kalau tidak takut akan Tuhan, sia-sia adanya. Sama dengan menjaring angin. Betul firman Allah. Segala yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat, kamu perkatakan, haruslah kepada Tuhan. Orientasi kita kepada Allah. Apakah engkau sebagai petani, kita selalu berseru sama Tuhan. Libatkan Tuhan. Engkau sebagai peternak, libatkan Tuhan. Engkau sebagai pebisnis, libatkan Tuhan. Bukan pakai otak kita, pengalaman kita. Memang perlu, tapi itu pun akan mengecewakan tanpa Tuhan. Bisnis kita, usaha apapun, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga apa? Perjalanan hidup kita selalu ada keseimbangan. Waktunya kita usaha, waktunya kita kerja, waktunya kita berprestasi dalam soal-soal dunia. Tidak apa-apa. Tapi ada waktu Tuhan. Kita harus patuhi. Kita harus lakukan. Kan sudah dibagi-bagi oleh Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Kita hidup manusia. Cuman sayang beribu sayang. Manusia bisa memanage keuangan. Orang-orang bisa memanage usaha, perdagangan, dan sebagainya. Tapi seringkali memanage kerohaniannya seringkali ditinggalkan. Seringkali dilupakan, disepelekan. Belajar sama Raja Salomo. Segala kesuksesan ada sama dia. Seluruh kenikmatan hidup dia sudah miliki semua. Kekayaan, nama hebat. Tapi dia katakan sia-sia. 20 lebih dia katakan di dalam pengkhotbah. Semua sia-sia. Belum lagi ada hampir 10 yang disebutkan. Semuanya hanya seperti menjaring angin. Apa artinya? Jaring dipasang. Mana bisa menjaring angin? Artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Maka untuk itu kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya pekerjaan. Kita bersyukur kita punya usaha. Kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan selalu tolong kita. Di masa krisis demi krisis terjadi tahun-tahun terakhir sampai sekarang. Tapi kita masih bisa makan, minum, bisa pakai, bisa berdagang, bisa usaha. Ini semua hanya oleh anugerah dari Tuhan. Tetapi biarlah firman Allah pada pagi siang ini juga mengingatkan kita bahwa ada keseimbangan dalam hidup. Bahkan mungkin saya bisa tambahkan. Tuhan Yesus berkata begini, carilah dulu kerajaan Allah beserta dengan seluruh kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya? Ternyata kerajaan Allah dan kebenaran itu di atas. Kita harus prioritaskan, utamakan. Carilah dulu kerajaan surga. Sebab nanti kita tinggalkan dunia ini, kita mau kemana? Kita tidak sampai di kuburan, tidak. Ada tempat yang ada tersedia. Kalau bukan neraka ya sorga. Kalau bukan sorga ya neraka. Makanya Tuhan Yesus tawarkan, carilah dulu kerajaan Allah. Dan apa kebenarannya, itulah firman Tuhan. Karena firman Allah itu berisi kebenaran dari Tuhan yang harus kita lakukan, kita turuti, kita kerjakan. Kalau kita sudah lakukan itu, soal jasmania, kehidupan kita, Tuhan sudah berjanji, yang lain-lain aku akan tambahkan. Kesehatan Tuhan tambahkan. Usaha
Tuhan akan memberkati. Keluarga kita diberkati Tuhan. Dagangmu, bisnismu, itu Tuhan sudah janji. Tapi Tuhan lihat, apakah kita utamakan kerajaan Allah lebih dulu dan kebenarannya lebih dulu. Poinnya di sini saudara, kalau kita jadikan kerajaan Allah itu menjadi hal yang sangat kita senangi, sangat kita sukai dalam menjalani kehidupan kita ini di dunia sebagai orang percaya. Dan kita juga sangat suka akan kebenaran firman Allah. Kita akan lihat Tuhan tidak tinggal diam. Saya teringat dan saya dulu seringkali katakan kepada Bapak Sugiono dan Ibu Sugiono, yaitu Mazmur 112 ayat 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka firman Tuhan. Sudah takut Tuhan, berbahagia. Dan yang sangat suka akan firman Tuhan. Keluarganya diberkati. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Di situ ayat firman Allah katakan. Apakah kita takut Tuhan? Apakah kita sangat suka akan firman Tuhan? Wah, Pak Ombe ini khotbah keras-keras baik. Wah, saya enggak suka. Wah, itu urusan kita. Artinya mau pahit firman Allah, mau keras firman Allah, tapi kita munculkan dalam hati, saya sangat suka. Makanya saya suka juga bersyukur jemaat-jemaat kalau berdoa, Tuhan biar firman-Mu keras, kami menerima dengan sukacita. Wow, itu saudara luar biasa. Jadi kunci-kunci daripada keberhasilan hidup kita selama kita di dunia. Dan kita tidak berakhir di dunia ini saja. Ada dunia yang lain yang Allah sudah sediakan. Bila mana kita tinggalkan dunia ini, maka kita dengan yakin berkata, aku telah mendapat tempat yang baik yang telah disediakan oleh Tuhan. Kerajaan surga yang berisi kebenaran. Alkitab katakan dalam 2 Petrus pasal 3. Dunia ini akan dibakar oleh Allah sendiri. Tapi bagi orang yang percaya, di situ dikatakan kita akan berpindah dari tempat dunia yang dihancurkan oleh Tuhan, yaitu tempat yang namanya kerajaan surga, langit dan bumi yang baru yang berisi kebenaran Allah. Di situ kita akan hidup senang kekal sampai selamanya. Tuhan memberkati kita masuk di dalam doa. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jauh dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada Bapakku, haleluya. Oh Bapakku, rancangan Allah bagi saya dan saudara adalah rancangan yang indah, rancangan yang diberkati oleh Tuhan.
tidak ada kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Dia sanggup mengadakan segala keperluan, segala kebutuhan saya dan saudara. Haleluya. Oh amin. Oh segala yang, oh Tuhan sanggup adakan segala keperluan, kebutuhan kita. Haleluya. Amin. Kehendakmu, oh terjadilah, oh Bapakku, Bapa. Oh haleluya. Ajaib rancangan-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Rancangan. Tuhanku. Haleluya. Heran. Begitu ajaib perbuatan tangan Allah. Oh dia sanggup menolong, dia sanggup mengadakan, dia sanggup mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita, segala keperluan kita. Haleluya. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Oh ya masakalama ya balabas. Oh ya masakalama ya bas. Oh haleluya. Oh terjadi. Bapakku ajaib. Amin. Bapak Tommy berdoa. Aku. Oh haleluya. Oh ajaib segala rancangan. Oh amin. Haleluya. Tuhan. Oh ya masanya Bapa ya mas. Perbuatanmu. Oh engkau sanggup mengadakan. Oh amin. Amin. Haleluya. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Oh menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Haleluya. Oh menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. 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 Yesus, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya. Yesus, amin, amin, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami merasa bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami kembali diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, agar kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan, agar kami lebih mengasihi sesama kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, mengasihi sesama kami juga ya Tuhan, termasuk mengasihi Engkau ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami ya Tuhan, menjadi rema ya Tuhan, dan kami mau melakukannya ya Tuhan, bukan saja menjadi pendengar ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, urapi terus hamba-Mu Tuhan, agar apa yang Engkau ingin sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, biarlah tersampaikan dengan baik ya Tuhan, dan menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah kan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami memberikan korban persembahan Tuhan, Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Besar kecil Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau siap berkorban di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.